Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan buka ramalan pick a card lagi ya, dengan tema bagaimana kalian akan mencapai kesuksesan ke depannya ya, di mana sumber rezekinya kalian. Oke, ya jadi kita akan melihat nih ya, prospek usaha ke depannya, kalian tuh bisa usaha apa, bagusnya kerjanya di bidang apa, itu semua akan kita coba kopek ya, sedikit demi sedikit di ramalan kali ini. Ya, dan untuk kali ini juga kita ini langsung lihat dari kartunya ya. Kemarin ada beberapa yang request untuk kayak katanya mau lihat langsung tuh kartunya pas dibuka gitu. Jujur sih sebenarnya kalau dari gua lebih ke arah malas aja bikinnya karena harus rapi men ya. Kalau bisa buka kartu dan kelihatan kayak gini harus rapi nih gitu, dan males gitu ya untuk kayak ngerancangin atau ngelayoutin satu persatu. But anyway, apa yang kalian minta ya pastinya akan gue penuhi. Dan kali ini untuk pick a card reading, bagi yang belum pernah coba ya, di pick a card reading di sini gue bakal nyiapin 3 ramalan berbeda untuk 3 grup yang berbeda. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di sini juga udah kelihatan nih ada 3 deck ya. Gue bakal menggunakan 3 deck yang berbeda untuk 3 grup yang berbeda. Oke, dan kartu yang gue buka untuk kalian ini semua 3 kartunya sama ya. Eight of Pentacles, ada beberapa kartu atau deck yang namanya tuh Eight of Gardens. Ini sama dengan Eight of Pentacles. Ya, sama juga dengan ini. Ini adalah 3 kartu yang sama, cuman memiliki nuansa yang berbeda. Oke, dan sedikit memiliki pergeseran makna ya. Jadi walaupun ini adalah kartu yang sama, tapi karena beda deck itu memiliki makna yang sedikit berbeda. Oleh karena itu kita akan menggunakan 3 gambar berbeda ini untuk untuk menyentil intuisi kalian sedikit lah ya, supaya kayak kalian bisa lihat, oke, yang mana nih yang menarik perhatian gua ya, yang mana yang berdasarkan intuisi kalian merupakan ramalan kalian. Oke, jadi kalian bisa pilih sekarang, nggak usah pikir terlalu banyak, pokoknya kalian lihat aja, aduh gambar yang mana nih yang paling menarik untuk saya, kemungkinan besar itulah grup ramalan yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sebelum gua mulai, jangan lupa di like and subscribe, karena pastinya itu akan sangat membantu platform kita untuk bisa lebih besar lagi di YouTube. Alright, so mari kita mulai ya. Di sini ada grup A, di sini ada grup B, dan di sini ada grup C. Oke, kalau misalnya kayak butuh waktu untuk memilih, stop aja videonya. Kalau sudah tahu mau milih yang mana, kalian tinggal lihat di profile description video ini. Gue udah siapin link timestamp supaya kalian bisa langsung lompat ke video ramalan yang sesuai dengan apa yang sudah kalian pilih. Grup A, grup B, atau grup C. I'll see you soon. Bye-bye. Halo grup A, mari kita buka ramalan pick a card reading untuk kalian kali ini dengan tema ramalan apa? Kita akan mencari tahu ya sumber rezeki kalian dan sumber kesuksesan kalian itu ada di mana ya. Jadi kita akan cari tahu nih ya, kemungkinan besar kedepannya ini kalian tuh cocoknya bekerja di industri apa, pekerjaannya seperti apa, ataupun mungkin kalian adalah orang-orang yang mungkin cocoknya lebih ke wirausaha. Kita akan mencari tahu juga mungkin kalian cocoknya buka bisnis dalam industri tertentu. Oke, jadi gue bakal siapin di sini ya. Gue nggak terbiasa sih dengan konsep ramalan seperti ini ya, dimana kayak kelihatan banget nih tangan gue gitu ya. Nanti kalian bakal lihat nih ya kayak semua tato-tato gue di sini gitu ya. But anyway, di sini gue bakal menggunakan tarot deck ini ya. Ini namanya Japaritze Tarot, dan untuk oracle gue bakal menggunakan Dream Oracle card. Ini akan sama untuk 3 grup yang untuk ketiga grup di video kali ini. Oke, jadi mari kita coba buka kartunya dulu ya. Nih ya, ribetnya nih ya kalau misalnya kayak buka video kayak gini gitu. Jadi kalian harusnya respect nih ya sama ramalan-ramalan YouTuber yang lain yang bikin video kayak gini, karena bayangin ya, ketika kayak gua ngocok kayak gini, tangan gua tuh harus kayak agak direntangin dikit gitu loh, dan agak ribet aja posisinya sebenarnya. Oke, jadi kali ini gua bakal tarik 3 kartu dulu dari Oracle card di sini. Kartu pertama ini tulisannya apa? Airplane. Oke, kartu kedua car. Oke, ketiga ini school ya. Coba kalian bisa lihat, ya bisa sambil kalian resap-resapin dikit lah ya gambar-gambarnya. Gue bakal buka kartu kartu tarotnya dulu deh sekarang ya. Kartu tarot nih, gue kasih liatin ke kalian kalau misalnya gue kocok seperti apa ya. Kocoknya itu menyamping ya. Ya, kocoknya itu menyamping kalau misalnya kayak gue tarot biasa. Wow, ada kartu judgment di sini, menarik banget. Oke, sip. Langsung kebuka aja nih kartu the Fool. Oke. Dan di sini ada kartu Eight of Wands. Wah, gila sih. Grup A. Gila sih. Kalian ini gue bilang
kelihatan banget ya, pesan kartunya tuh menurut gue menarik dan cukup spesifik sebenarnya. Gue mau coba cari tahu dulu nih, maksudnya kayak ini potensinya bisa dicabangin kemana-mana aja, karena yang pasti kalau misalnya kayak kalian udah lihat ya, di sini ada kartu airplane card dan eight of wands, ini tiganya ada mengarah ke kartu pergerakan ya. Kemungkinan besar kerjaan atau sumber rezeki kalian ke depannya itu berada di industri yang banyak bergerak, seperti industri transportasi, ya mungkin kalian bekerja di Gojek misalnya, atau bekerja di Grab, atau mungkin kebanyakan dari kalian ya ada yang jalur karir itu sebenarnya cocok ke arah penerbangan misalnya ya. Gue nggak tahu nih ya, apakah di grup A ini ada yang ternyata tuh pramugara atau pramugari, atau bahkan ternyata calon pilot, atau bahkan sudah bekerja pilot ya sampai saat ini gitu. Ini merupakan afirmasi ke kalian ya mungkin ya. Cuman kalau kalian lihat di sini kartunya pesannya ya, spread your wings and fly. Oke, ketika kita buka kartu Oracle, penting banget untuk kalian membaca pesan yang ada di bawah ya. Spread your wings and fly. Di sini ada kartu card juga, get into the driver's seat of your life. Oke, yang gue lihat di sini sih sebenarnya dari dua kartu ini ya, mengejar kemandirian dalam mencari rezeki ya. Jadi biasanya, terutama kalau misalnya kayak kartu card ini keluar, kalau kalian baca, oke, ini biasa cukup menandakan bahwa kedepannya jalur kesuksesan kalian itu akan ditempuh lewat wirausaha. Kalian akan buka usaha kalian sendiri, ya. Kalian akan memulai usaha kalian sendiri, mau itu di bidang layanan, ya. Kalau gue lihat di sini kebanyakan bergerak di bidang layanan. Dalam arti apa? Misalnya kalian tuh buka jasa rental mobil atau jasa penyewaan transportasi untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Gue lihat di sana semua tuh sumber rezekinya kalian, uangnya kalian, cuannya kalian tuh semuanya di sana. Dan ini jangan dianggap remeh ya, jujur aja gitu ya. Jangan dianggap remeh ramalan gue yang kali ini. Kenapa? Kartu judgment sudah keluar. Oke, gue itu kalau misalnya udah keluar kartu judgment, wah gue udah nggak perlu mikir terlalu banyak lagi gitu. Gue udah ikutin aja, gue udah serahin semuanya ke alam semesta, ke kartu, ke spirit guide yang sekarang sedang memberikan pesan lewat gue ini, bahwa apa yang terjadi di sini nih ya, apa yang keluar nih pesan-pesannya ini, kemungkinan besar kalau misalnya diikutin jalurnya, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang gue ramalin. Weh, kesannya keren banget ya nih orang main Tuhan gitu. But anyway, The Fool. Iya sih kalau gue lihat, gue ngeliat satu lagi sih dari kartu The Fool di sini ya. Sorry ya, tadi ada suara motor. Pariwisata. Ya, industri pariwisata atau industri pariwisata sih kalau saya bilang itu cocok juga ke kalian. Jadi kedepannya kalau misalnya kayak kalian ada yang mau menempuh karir di bidang pariwisata sebagai tour guide misalnya, kayak gue ketemu banyak klien loh ya yang sebenarnya sekarang tuh kerjanya udah di Jepang. Kenapa? Mereka di sana tinggal di Jepang karena mereka menjadi tour guide ya, personal tour guide untuk orang-orang Indo yang lagi mau liburan ke sana, dan itu lumayan banget tuh duitnya tuh ya, bisa sampai beli rumah, beli mobil di Jepang. Bisa bayangin gak tuh beli rumah dan beli mobil di Jepang itu kayak harus keluarin duit berapa banyak, ya kan? Dan ini juga yang menarik ya, kenapa kayak gue ngomongnya itu udah sampai ke luar negeri. Eight of Wands atau Eight of Fire itu biasa ya, ini menandakan bahwa kedepannya pekerjaan kalian atau kehidupan kalian itu banyak pindah-pindah. Kalian akan melihat dunia lewat pekerjaan kalian, kalian akan melihat dunia lewat usaha yang kalian bangun ini yang merupakan hasil atau sumber rezeki kalian. Oke, ya, ini menarik banget nih, ini kartu traveling soalnya. Makanya tadi saya bilang, oh pariwisata cocok banget nih ya. Makanya kalau gue bilang, kayaknya yang paling cocok tuh adalah kayak gini. Siapa tahu kedepannya kalian tuh ya ada kesempatan, mungkin bagi kalian yang sekarang itu masih SMP, SMA gitu ya, masih belum mulai kuliah, mungkin kalian udah mulai harus mempertimbangkan, mungkin ada jalur nih ya untuk jadi pilot misalnya, mungkin ada jalur untuk menjadi pramugari atau pramugara, itu bisa menjadi salah satu sumber rezeki karir yang cukup bagus untuk kalian. Di luar itu juga ya, yang mau masuk pariwisata cocok banget nih untuk kalian kalau gue lihat di sini. Oke, dan di luar itu untuk kalian yang punya aspirasi untuk buka usaha ke depannya, ya, gue ingatin aja usaha kalian itu kalau bisa harus ada aspek transportasinya. Antara kalian tuh buka usaha ekspedisi, impor-ekspor, ya pengiriman ke sana kemari, atau bahkan sesimpel kayak ya beli franchise aja itu JNE, JNT atau apa sih sekarang Lion Pack, Ryan Parcel gitu loh. Tahu gak sih? Segala sesuatu yang berhubungan atau bergerak di industri transportasi, logistik dan akomodasi itu cocok sama kalian semua. Ya, itu cocok sama kalian semua. Cuman memang ya, apapun yang dari tadi kayak gue udah kasih tahu nih ya, prospeknya semuanya itu perlu edukasi, semuanya itu perlu pendalaman atau basis edukasi ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau jadi pramugara ya pastinya kalian harus ada itunya ya, fondasi pendidikannya ya. Kalau misalnya kayak kalian mau bekerja di bidang atau buka usaha di bidang perlayaran atau misalnya kayak di bidang logistik, impor ekspor, pastinya kalian mulai dari sekarang harus mulai investasikan waktu dan sedikit dari uang kalian untuk belajar di bidang-bidang
yang kita maksud sampai saat ini. Oke, semakin banyak edukasi kalian, semakin dalam wawasan kalian mengenai hal-hal ini, pariwisata, transportasi, akomodasi, logistik, ya, semakin cepat juga kalian akan mencapai titik kesuksesan kalian di bidang yang saya maksud kali ini. Menarik ya kalau misalnya dilihat di sini ya. Gue mau kasih lihat kalian dulu kartu di bawah, ya. Kartu di bawah itu kartu Seven of Wands. Oke, ini adalah perjalanan yang mungkin cukup panjang, ya. Kenapa? Karena gue bisa ngerasain bahwa kebanyakan dari kalian yang menonton ya grup A di ramalan kali ini itu tidak bekerja di bidang-bidang yang dari tadi gue udah mention di sini, ya. Kalian tuh tidak bekerja sebagai pramugara atau pramugari atau sebagai pilot, atau kalian bahkan mungkin belum sempat kepikiran bahwa kayak gue bisa ternyata ya buka buka usaha yang berhubungan dengan pelayaran, pengiriman, impor ekspor, trading dan segalanya. Oleh karena itu, ya, di sini ada kartu Seven of Wands atau Seven of Fire. Ini adalah kartu yang menandakan bahwa kesulitan pertama atau rintangan pertama dari kalian adalah untuk belajar menerima bahwa kadang-kadang gue harus melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang gue sangka. Ya, ini adalah pekerjaan atau prospek yang tidak terduga. Ya, tapi gue janjikan ketika kalian sudah mendalami usaha ini atau pekerjaan ini atau karir ini, ya, akan ada jalur atau sumber rezeki yang cukup signifikan yang akan kalian dapatkan di dalam kehidupan kalian ke depannya. Dan gak butuh waktu lama untuk kalian mencapai ini, ya, selama kalian siap untuk berubah, selama kalian siap untuk bilang, oke, gue gak apa-apa, gue pindah haluan, atau at least gue udah mulai nyicil, gue belajar, gue mulai cari tahu nih apa yang dari kemarin, ya, atau yang dari video ini, si Ko Kevin bilang, oke, gue cocoknya nih kerjanya di bidang logistik, mungkin gue mulai sekarang harus belajar nih, gue cari workshop, atau gue cari orang-orang yang bisa memandu gue atau membimbing gue masuk ke dalam industri ini, ya. Coba gue tarik kartu lagi deh, menarik banget grup A, ya, karena dari awal keluar pun udah langsung keluar 2 kartu transportasi, ya. Bisa aja nih kalau kalian mungkin kayak belum ada aspirasi yang spesifik untuk buka usaha misalnya, mungkin ada baiknya kalian mungkin sekarang mencari pekerjaan yang bergeraknya di bidang transportasi, ya. Transportasi, akomodasi, logistik, ya. Di sini ada kartu Three of Cups juga. Three of Cups ini connect-nya ke kartu The Fool, ya, pariwisata. Oke, traveling, pariwisata, pekerjaan kalian atau usaha yang akan kalian jalanin ke depannya, itu akan membutuhkan kalian untuk banyak ke luar negeri, keluar kota, bergerak ke sana kemari, ya. Dan terakhir, pastinya sumber rezeki kalian tuh sangat terikat dengan seberapa mahir kalian, ya, mengatur keuangan kalian. Duit itu jangan cuma ditabung, duit itu jangan cuma disimpan, tapi harus diinvestasikan, ya. Cari cara bagaimana cara duit yang selama ini sudah gua kumpulkan secara jeripaya bisa menghasilkan duit lagi tanpa harus gua kerja keras di situ, ya kan? Jadi that's the idea of investment, ya. Maksudnya kayak konsep investasi ya seperti itu. Kita mau memastikan bahwa uang yang sudah kita kumpulkan itu bisa beranak pinak sendiri tanpa kita harus membanting tulang lagi ke depannya. Dan gua rasa mendekati masa-masa pensiun kamu, ya, kamu bahkan udah nggak perlu mikirin lagi soal duit. Kamu udah nggak perlu mikirin lagi soal kayak aduh ke depannya gua mau kerja apa, mau cari karir di mana, ya. Karena kebanyakan uang yang kamu dapatkan di usia tua kamu itu datangnya dari hasil aset investasi kamu, bukan dari kamu hasil kerja keras dari bulan ke bulan, bukan dari hasil kamu buka usaha, tapi hanya dari hasil aset investasi kamu saja kamu sudah bisa hidup enak di usia lanjut nanti. Gimana tuh ceritanya grup A? Menarik banget ya. Intinya begitu sih untuk kalian, semoga bisa membantu. Jangan lupa like and subscribe grup A, dan jika ramalan ini, ya, memberikan ide yang menarik untuk kalian telusuri, gue pengen tahu dong, tolong komen di bawah apakah mungkin kalian di grup A itu ada yang sudah mulai menjalani industri yang dari tadi sudah saya singgung di sini. Dan jika kalian ada motivasi untuk mulai belajar, kabarin juga di komen, ya. Semoga perjalanan karir kalian ke depannya cerah, ya, penuh cahaya dan penuh kesuksesan. Have a really nice day. Bye-bye. Halo grup B, mari kita buka ramalan kalian hari ini, ya. Jadi tema ramalan kali ini apa nih? Kita akan mencari tahu sumber rezeki kalian itu di mana, sumber kesuksesan kalian itu di mana, di bidang apa. Itu akan kita kupas satu persatu sampai selesai, ya, di ramalan kali ini. Oke, jadi kalian yang memilih grup B, kalian akan menggunakan deck ini, ya. Ini namanya Mystic Monday. Oke, ini namanya Mystic Monday. Ini salah satu deck yang menurut gue tuh paling kartun, ya. Gue jarang banget sih punya deck yang kayak gini banget gitu warnanya gitu. Jadi mungkin kebanyakan dari kalian tuh orang-orang yang kawaii ya, yang energinya tuh unyu-unyu banget, ya. Dan kali ini gue bakal menggunakan Dream Oracle Cards.
untuk sebagai pendamping dari reading kali ini. Oke, jadi kita mulai dulu ya. Kita buka dulu dari kartu Oracle Card dulu di sini. Ya, sambil gua kocok untuk kalian. Jadi kalian bisa lihat nih ya. Kayak kemarin banyak yang request ke gua gitu, Kak, coba dong lihat gitu kayak kakak nih kalau misalnya ngocok kayak gimana. Ngocok kartu ya maksudnya ya. Ya kayak gini kelihatannya ya. Jadi sebelum gue mulai ya, pastikan jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe ya tolong dibantu subscribe-nya. Jadi kayak setiap kali gue buka video baru atau gue upload video baru, kalian bakal dapat nih kabarnya gitu kan ya. Oke, gue bakal tarik 3 kartu di sini ya. Sip. Kartu pertama, Family. Menarik banget ya. Gue pastiin dulu di tengah nih ya. Dan kedua, di sini ada kartu Lottery. Oke, menarik juga di sini. Ada kartu apa nih terakhir? Ada kartu Fire. Oke, jadi gue mau tarik 3 kartu. Enggak deh, gue mau tarik berapa kartu lagi ya? Kita coba tarik 3 kartu dulu ya. Dari kartu Mystic Mondays di sini, gue kasih lihat dulu kocoknya gimana untuk kartu ya. Oke, sip. Kartu pertama, Ace of Pentacles. Sip. Kartu kedua, coba kita lihat lagi di sini ya. Kartu kedua, ada Page of Pentacles. Oke. Ada kartu ketiga, Six of Wands. Menarik banget. Ya, menarik banget nih. Gue coba posisiin dulu ya. Sorry nih, gue agak OCD nih kalau misalnya kayak masalah-masalah kayak gini. Makanya kayak gue jarang mau bikin video-video kayak gini ya. Karena gue tuh kalau misalnya lihat dari monitor, aduh anjir lah ini kayak nggak di tengah. Gue tuh kayak greget banget jadinya. But anyway, coba kita lihat sumber rezeki kalian di mana. Satunya pastinya untuk kalian ya. Ini kartu di ujung atau kartu di akhir ini ada kartu Hangman. Oke, jadi nanti kayak gue bakal kasih lihat ke kalian juga. Tapi menurut gue yang menarik kartu pertama yang keluar itu adalah kartu Family. Oke, jadi dari ini gue bisa dapat 2 informasi untuk kalian. Grup B, kalau kalian itu datang atau terlahir dari keluarga yang memang sekarang itu memiliki usaha sendiri, ya kemungkinan besar ke depannya salah satu sumber rezeki terbesar kalian itu akan datang dari keluarga. Ya, ada kemungkinan kebanyakan dari kalian itu akan meneruskan usaha keluarga kalian, ya. Dan di luar itu juga gue mengerti bahwa kayak nggak semua orang ya lahir dari keluarga yang memang buka usaha gitu ya. Jadi ini kartu Family itu juga bisa menandakan bahwa kalian itu disuruh untuk mendalami. Selama ini generasi sebelum-sebelumnya di dalam keluarga gua itu biasanya menjalani profesi apa atau mengerjakan profesi apa. Karena di kebanyakan kasus ya, ide-ide kalian itu bisa didapatkan lewat pendalaman kalian itu. Contohnya seperti apa? Contohnya kalian bisa mengetahui ya kalau misalnya kayak selama ini, oh kayak gue tahu nih bokap nyokap gua tuh dulunya tuh notaris ya, sama-sama orang hukum ya. Gua cek juga, oh ternyata kakek buyut gue juga ternyata kerjanya itu juga di bidang hukum. Nah, itu ada kemungkinan tuh ya bahwa kamu itu diarahkan untuk mengerjakan atau meneruskan ya warisan karir yang sudah dibentuk oleh keluarga kamu ya dari satu keturunan ke keturunan yang selanjutnya. Itu menarik ya kalau misalnya kayak bisa dilihat dari sini. Oke, jadi antara kalian meneruskan usaha keluarga kalian, family business kalian, atau kalian itu disuruh untuk mendalami karir-karir yang sempat sudah dijalani oleh ya generasi di atas kalian, orang tua kalian, kakak beradik kalian. Misalnya kayak kalian punya kakak yang sekarang itu kerja jadi dokter, kemungkinan besar ada dorongan untuk kalian itu ya kayak sepertinya bagusnya itu kerjanya juga di lini-lini yang berhubungan dengan kesehatan misalnya. Ya coba cek juga dulunya kakek dan nenek itu kerjanya apa. Ya kalau bisa buka usaha bergerak di bidang apa. Karena sepertinya untuk grup B kalian tuh didorong untuk meneruskan warisan keluarga. Mau itu warisan dari segi usaha atau aset maupun warisan dari segi wawasan atau edukasi. Menarik ya kalau misalnya kita bahas dari segi seperti itu ya. Nah, di sini ada kartu lottery. Oke, di sini ada kartu lottery. Ini yang dari tadi kayak gue menarik banget sih untuk kayak gue lihat ya. Kenapa? Karena lottery di sini ada banyak hubungannya dengan kartu Page of Pentacles di bawah ya, Princess of Pentacles atau kartu Page of Pentacles. Ini gue kasih lihat. Alright. Gue sih sebenarnya kurang menyarankan ya karena gini, ini 2 kartu arahnya tuh lebih ke arah judi ya. Judinya dari segi apa? Judi investasi. Ini bukan masalah kayak kalian tuh main judi togel atau kayak main gaplek terus kayak ya udah gitu dapat duit dari sana, enggak sih. Ini lebih ke arah kayak kalau misalnya kayak kalian itu investasi ya, misalnya kayak main saham, main forex atau ya main segala sesuatu yang berhubungan dengan saham gitu. Kalian cenderung banyak dapat duitnya kalau misalnya kayak kalian memainkan
aset finansial yang resikonya tinggi. Ya, contohnya mungkin bagi kalian yang sekarang itu memang lagi into crypto banget gitu ya, ngedalamin crypto main crypto banget tuh, main BTC, main ETH gitu ya. Ada kemungkinan besar kalian itu hokinya tinggi gitu ya, sering dapat duit atau rezeki namplok lewat permainan futures misalnya, ya kan? Tapi balik lagi, gua sih sebenarnya rezeki yang datang dari perjudian itu sangat sangat kurang gua saranin. Kenapa? Karena resiko gitu loh ya, iya gak sih? Dan pastinya akan membuat kecanduan ke depannya. Dan gue udah ngeliat banget gitu ya, banyak banget orang-orang yang pada akhirnya terlibat dalam perjudian, pada akhirnya terikat sama hutang, dan pada akhirnya hancur juga. Jadi yang gue lihat di sini sih seperti gini ya, dalam arti hoki kamu memang tinggi, terutama ketika menjalani atau mengerjakan sesuatu yang resikonya tinggi. Cuman jangan jadikan ini sebagai sumber pemasukan utama. Sekali-sekali boleh lah, setahun sekali atau setahun dua kali nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kamu bilang kayak, oh gue lagi ngerasa gue lagi hoki nih, ya firasat gue lagi hoki nih, ya udah nggak apa-apa, gue coba nih, ya gue coba nih main judi dikit, nggak apa-apa. Cuman jangan jadikan sebagai pencarian utama, ya itu penting banget. Di luar itu yang gue lihat untuk pekerjaan, ya ini kayak gue mau bahas dari segi pekerjaan dikit deh, karena Fire and Six of Wands ini banyak hubungannya dengan pekerjaan selling, ya sales gitu, pekerjaan kalian yang berhubungan dengan selling. Oke, jadi gue nggak tahu, mungkin dari grup B ada beberapa dari kalian atau banyak dari kalian yang bekerjanya itu dari segi sales ya, kayak ngejar target sales di dalam company misalnya. Itu sebenarnya udah cocok banget dan itu akan mendatangkan banyak banget uang untuk kalian ke depannya ya. Jadi bagi kalian grup B yang memang sekarang itu sedang bekerja sebagai sales representatif gitu ya, yang kerjaannya setiap hari itu kayak ngejar-ngejar klien supaya kayak paket-paket paket-paket company itu bisa terjual. Ini readingnya ini merupakan afirmasi bahwa apa yang sudah kalian lakukan itu sudah sesuai dengan jalur rezekinya kalian. Cuman memang di kebanyakan kasus kalian itu lebih baik didorong untuk berwirausaha ya. Ace of Pentacles di sini gue ngelihat lebih kartu dimana kayak kalian kedepannya itu akan memulai project kalian sendiri ya, dan project kalian itu gue lihat lebih banyak berhubungan dengan berdagang ya, lebih berhubungan dengan berdagang ya. Jadi dagang produk ya, antara kalian tuh buka toko kelontong lah, atau kayak jual kayak skincare lah di e-commerce, di Shopee atau di Tokopedia, itu mungkin banget untuk kalian. Ya, itu mungkin banget untuk kalian. Ada sedikit kemungkinan juga bahwa kebanyakan dari kalian itu akan terlibat dalam skema MLM ya, multi level marketing. Balik lagi, ini cuma opini gue sebenarnya kayak kurang suka dengan prospek kerja MLM, karena menurut gue nggak banyak orang yang bisa sukses di situ ya, dan kebanyakan kasus yang sangat diuntungkan tuh cuma kepalanya doang, dan orang-orang yang berada di struktur bawah tuh cenderung lebih rugi ya, rugi waktu, rugi uang. Cuman kalau gue lihat di sini, kalian kalau misalnya kayak mau masuk ke bisnis MLM atau bisnis asuransi, kalian cocok sebenarnya, kalian justru cocok. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau coba dalami ya, ada prospek sebenarnya di sana ya, dimana kayak kalian mungkin bakal kerja keras banget di umur 30 tahun sampai 40 tahun, tapi setelah itu kalian tinggal engkol kaki. Itu yang gue lihat sih dari kartu The Hanged Woman di sini ya. Oke, dengan kartu The Hanged Woman di sini gitu, bahwa kalian itu calon-calon pensiunan muda. Ya, gue aminin di situ ya, pensiun muda berarti apa? Duit kalian saking banyaknya, kalian udah nggak perlu pikir lagi tuh untuk kayak cari duit kerja keras banting tulang di usia yang kayak nggak muda-muda banget tapi juga nggak tua-tua banget, ya nggak sih? Itu yang menurut gue menarik banget sih. Ya, industri yang berhubungan sales, MLM, asuransi itu cocok banget sama kalian semua. Coba gue lihat di sini lagi, ada kartu Chariot. Ya, ada kartu Chariot di sini. Keluar lagi kartu Hangman ya. Coba gue kocok lagi satu kali. Pengen banget dikasih lihat. Ada kartu Temperance Card. Temperance Card itu kerjaan sebagai perantara ya, sebagai perantara. Jadi sales itu sebenarnya pekerjaan perantara juga, dalam arti ya kamu menjual produk dari company ke klien gitu. Kamu adalah orang tengah, kamu penengah, ya kan? Dan gue nggak tahu ya, kayak kebanyakan dari kalian mungkin adalah orang-orang yang sangat jago belajar atau gampang belajar bahasa ya, atau kalian adalah orang-orang yang kayak jago belajar bahasa asing gitu ya. Jadi pekerjaan sebagai translator itu juga masuk di sini kalau gue lihat ya. Penerjemah bahasa itu bagus juga. Pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa itu bagus kalau gue lihat dari kartu ini ya. Tapi kalau gue bilang ini ya, kalau misalnya kayak emang kalian tuh tidak ada aspirasi sama sekali untuk buka usaha sendiri, oh ya udah nggak apa-apa, silakan kerja di sini atau kerja sebagai sales ya, sales representatif. Lama-lama bisa jadi gede tuh ya. Cocoknya kerja di departemen sales. Cuman gue sih lebih fokusnya ya, kalau bisa
buka usaha sih. Kalian tuh lebih bagus buka usaha, dan terutama buka usaha yang berhubungan dengan usaha keluarga. Kalau misalnya memang keluarga kalian tuh sudah punya usaha ya, tinggal dilanjutin doang, justru bagus. Kalau gue bilang ya, nggak selalu kok melanjutkan usaha keluarga itu nggak baik gitu ya, karena sekarang anak muda tuh selalu kayak cenderungnya maunya kayak, aduh gue mau mulai project gue sendiri lah, ngapain gue ikutin dari orang tua gue gini-gini gitu-gitu. Tapi menurut gue ya udah, kalian tuh udah punya rezeki dari lahir gitu loh, kayak udah dapat sesuatu yang udah dibangun susah payah sama orang tua kamu, kenapa nggak dilanjutin kalau misalnya memang bisa dilanjutin ya, terutama ketika di sini sudah diberikan petunjuk bahwa kayak, hey, sumber rezeki kamu banyaknya itu datangnya dari keluarga, antara dari segi wawasan, dari segi aset, maupun dari segi karir, ya kan? Keluar lagi tuh kartu temperance, udah gua kocok-kocok, keluar lagi tuh kartu temperance ya. Jadi perantara sih kalau gua lihat di sini ya. Sales property juga bagus, tadi ada kartu Ace of Pentacles di sini, menarik banget. Ya, jadi sebagai orang-orang yang kerjanya di bidang properti, ya sales property gitu ya, kayak nawar-nawarin orang untuk kayak jual beli properti, itu juga masuk ya kalau gue lihat ya. Bagus sih kalau gue bilang. Tapi ya itu, hati-hati jangan terjebak sama iming-iming ini ya. Tadi walaupun kartunya di tengah, gue cuma kasih tahu aja karena kartunya keluar gitu. Jadi gue kasih tahu gitu, oke, ada maksudnya di sana. Cuman jangan jadikan perjudian itu sebagai pendapatan utama ya, lama-lama kecanduan ya kan. Ya di luar itu ya, gue lihat di sini Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Six of Wands ini kalau bisa digabungin. Contoh lah kalau gue bilang kayak kalian yang mungkin sudah ada pengalaman bekerja di asuransi ya, bisnis asuransi, sales asuransi, kalian kan setiap hari pekerjaannya itu adalah mengedukasi klien. Semakin klien memahami apa yang kalian jual, semakin mungkin juga kalian akan menjual paket yang tinggi di asuransi. Itu tuh yang kalau gue lihat di sini ya. Makanya kemampuan kalian untuk networking, untuk ngelobi klien, presentasi, kemampuan kalian untuk kayak mempersuasi klien saat sales pitch ya, itu yang paling penting ya, itu yang harus dikembangkan. Oke, menurut gue menarik banget untuk kayak kalian kejar ke depannya. Kalau misalnya kayak kalian mau buka usaha sendiri, usaha yang berhubungan dengan properti itu bagus, usaha yang berhubungan dengan usaha keluarga itu juga bagus. Dan terakhir kalau gue lihat di sini ya, e-commerce ya, buka online shop, jual barang pernak-pernik di Shopee misalnya, atau di Tokopedia atau di Lazada, itu juga masuk untuk kalian semua ya. Sangat banyak cabang kesuksesan kalian atau cabang kekayaan kalian. Jadi gue nggak bisa nih kayak kupas satu persatu semua, karena dari tadi aja udah keluar nih idenya banyak semua itu ya. Bahkan kalau misalnya kamu bandingin dengan grup A itu linear banget. Kalau tadi kayak gue buka kartunya, kalian ini ibaratnya kayak ada banyak nih, lu pilih salah satu. Cuman yang ini jangan dijadikan sebagai sumber pencarian utama ya, dalam arti kayak perjudian yang berhubungan dengan trading, investasi, itu juga jangan dijadikan sebagai patokan utama karena ya resikonya tinggi. Intinya sih di situ grup B. Jadi gimana nih kalian grup B? Coba komen di bawah ya. Mungkin kalian ada yang memang sekarang itu sudah bekerja di bidang sales. Gue pengen tahu gitu ya, pekerjaannya gimana so far, apakah sudah mencapai titik kesuksesan atau belum ya. Gue amanin kalau misalnya kayak kerjaan kalian tuh semuanya tuh akan dilancarkan. Dan apakah kalian ada juga yang sudah memiliki usaha keluarga, dan apakah kalian ingin melanjuti usaha keluarga itu dan kenapa? Coba komen di bawah, gue pengen tahu ya. Have a really nice day grup A. I'll see you soon. Bye bye. Halo grup C, gimana kabarnya? Kita buka ramalan kalian ya. Jadi topik ramalan kali ini itu kita ingin mencari tahu sumber rezekinya kalian, sumber kekayaannya kalian itu ada di mana. Ya, kita akan kupas habis. Kalian tuh cocoknya kerja di industri apa? Kalau misalnya kayak kalian kedepannya ada aspirasi atau ada impian mau buka usaha, usahanya itu cocoknya di bidang apa? Itu semua akan kita kupas tuntas ya di sesi ramalan kali ini ya. Jadi sebelum gue mulai, gue jelasin dulu. Kali ini kita bakal menggunakan Tarot of the Mystic Dream, oke? Dan Oracle card bakal menggunakan Dream Oracle. Alright. Jadi sebelum gue mulai ya, sorry banget ada iklan ya, tiba-tiba ada motor aja nih ya kayak lalu lalang. But anyway, jangan lupa like dan subscribe karena pastinya itu akan sangat membantu platform Early Theory untuk lebih besar lagi ya di YouTube ya. But anyway, mari kita mulai buka dulu dari kartu Oracle di sini. Oke, kartu Oracle kita coba buka. Gue mau buka 3 kartu deh dari kartu Oracle ya. Kita akan lihat kartunya apa-apa aja. Coba gue lihat di sini. Sip. Ada 2 langsung ya, ada kartu money, money, nanti gue kasih lihat deh ya, bentar, ini gue greget banget nih, jadi gue mau giniin dulu nih. Oke, dan tarik satu kartu lagi, Oke,
ada kartu animal. Lucu gak lu? Menarik gak tuh kalian yang di grup C? Mungkin kalian tuh kebanyakan adalah seseorang yang suka sama binatang atau dekat sama binatang ya. Di sini ada dua kartu yang menandakan binatang nih ya, anjing sama animal. Oke, gue mau tarik kartu tarotnya dulu. Kita coba cari tahu ya. Apa sih? Kenapa sih tiba-tiba ada kartu animal gitu? Serem banget anjir ya. Apakah kalian kedepannya itu akan kerja di kebun binatang misalnya? Atau bahkan kalian menjadi pengusaha yang buka kebun binatang misalnya? Kayak kalian akan ada investasi gitu ya di kebun safari misalnya, bisa aja kan ya. Gue mau tarik 3 kartu di sini ya, nanti gue bakal kasih lihat satu persatu juga. Harusnya kalian udah bisa lihat sih sebenarnya dari gambar kali ini ya. Enaknya kalau misalnya kayak dengan konsep video seperti ini ya, kalian bisa langsung lihat semua kartunya. Cuman nggak enaknya di gue adalah gue tuh orangnya greget kalau misalnya kayak kartu itu nggak kalau misalnya miring-miring gitu, kayak gue agak aduh males lah gitu. Makanya dari tadi kayak gue kayak aduh geser-geser dikit gitu ya. Oke. Kalian coba lihat dulu dari kartunya ya. Coba kalian lihat, kalian meditasiin dikit. Oke, by the way, ini kalau kartu di ujung, itu ada kartu apa ini? Kartu Spirit of Wands ya. Kartu Spirit of Wands. Oke. Menarik banget kalau gue lihat di sini ya. Satu yang gue lihat, kebanyakan dari kalian itu kedepannya itu akan terbantu banget dari hasil warisan keluarga. Ya, mungkin nggak semua dari grup C, ya, tapi ada kebanyakan dari grup C itu yang akan sangat terbantu di tengah proses karir kalian karena dapat warisan dari keluarga. Warisan itu bisa saja dalam bentuk uang, ya kan, dalam bentuk money, uang, atau dalam bentuk aset, ya, properti, usaha, dan sebagainya. Jadi besar kemungkinan kedepannya akan ada itu ya, aset ya yang diturunkan oleh keluarga kalian ke diri kalian. Jadi itu sesuatu yang mungkin akan kalian antisipasi ke depannya. Cuman yang gue lihat di sini ya, gue udah mulai melihat banyak tema nih ya, kayak banyak ada banyak ini nih ada banyak binatang nih ya, ada kayak rubah, ada kayak ikan. Gue nggak tahu sih ini ikan apa gitu ya, lu ditelan sama ikan. Di sini ada kartu anjing, di sini ada tulisan kartu animal juga. Jadi yang pasti satu ya, kadang-kadang kalau misalnya kayak kita baca ramalan, sebenarnya pesannya tuh simple gitu. Kalau misalnya kayak banyak binatang, kemungkinan besar ke depannya ya sumber rezeki kalian atau sumber kekayaan kalian itu akan didapatkan ketika kalian itu bekerja yang ada hubungannya dengan binatang atau buka usaha yang ada hubungannya dengan binatang. Misalnya buka pet shop ya, buka toko kebutuhan binatang peliharaan misalnya, atau bahkan memperjualbelikan binatang misalnya, mengembangbiakan binatang, atau bahkan berternak ke depannya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ke depannya akan buka tambak lele, misalnya tambak mujair ya. Ya, berternak itu ya, berternak ikan misalnya, atau kayak kalian adalah orang-orang yang kayak mengembangbiakan anjing atau kucing gitu ya. Bisa saja loh kalau gue bilang, jangan diremehkan. Visualisasi yang keluar dari kartu itu biasanya juga memiliki makna yang cukup dalam untuk didalami ya. Tapi yang gue lihat dari sini, pentingnya satu untuk kalian ketahui. Oke, jalur kesuksesan kalian, terutama jalur yang berhubungan dengan kekayaan kalian, itu agak akan sempat terputus di tengah jalan sebelum kalian itu meroket ke atas. Ya, ini contohnya kalau misalnya kayak grafik itu ya, kayak kalian sekarang kan lagi kayak berusaha banget nih ya untuk kayak memanjat tangga karir, ya makin lama makin naik. Tapi nanti akan ada satu titik di mana kalian tuh agak sempat anjlok, ya agak sempat turun. Dan jangan takut, ya jangan putus harapan ketika itu terjadi. Kenapa? Karena dari situ ya, nggak lama dari situ kamu akan langsung dilontarkan naik jauh banget ke depannya sampai ke titik di mana kayak kalian tuh mencapai ke puncak kesuksesan kalian, klimaks kesuksesan kalian. Ya, mau nggak mau itu harus terjadi. Kenapa? Ada kartu death di sini ya. Wise Fox ini adalah kartu kematian. Ya, ini bukan kartu yang jelek. Ini adalah kartu yang menandakan bahwa di pertengahan jalan sepertinya kalian akan menghadapi sebuah jalan buntu dari karir atau usaha yang sedang kalian jalani. Dan dari situlah kalian akan terdorong untuk melihat prospek baru, dan dari prospek baru itulah kalian akan ada peluang untuk mencapai sumber kekayaan yang tidak terduga. Oke, itu yang gue lihat. Kebanyakan usaha atau prospek atau pekerjaan kalian itu banyak hubungannya dengan alam, makhluk hidup, ya, binatang dan tanaman alam. Ya, mungkin kalian kedepannya bisa jadi juragan pupuk, misalnya juragan pupuk kandang misalnya. Jangan diremehkan karena mereka itu uangnya banyak, ya. Atau kalian mungkin akan menjadi juragan tanah misalnya, kayak kalian punya tanah di mana-mana gitu. Ada satu di Solo, satu di Malang, satu di Kudus, satu di Jakarta, satu di mana-mana. Tipikal orang yang seperti itu. Kalian itu banyaknya tuh kayaknya tuh nggak cuma kaya uang,
ya kalian tuh kayaknya tuh banyak hal gitu ya. Oh, gue punya aset di sini, gue punya aset di sana, gue punya tanah, gue punya uang, gue punya emas, gue punya investasi, gue punya dolar, gue punya, semuanya ada ya. Dan semuanya itu ada hubungannya dengan hubungan kamu dengan alam, hubungan kamu dengan makhluk hidup ya. Mungkin untuk grup C kalian mungkin sekarang agak sedikit tercengang ketika kayak gue bilang, oh gimana sih uang gue tapi terikatnya sama binatang gitu. Jangan diremehkan ya, percayalah gitu, di dalam ramalan itu ada banyak apa ya, makna-makna tersembunyi gitu ya. Mungkin kesannya ketika kayak kita ngomongin kayak gini kesannya nggak masuk akal dari kita, tapi ya kapan sih rencana Tuhan tuh pernah masuk akal di otak manusia? Yang namanya rencana Tuhan tuh hanya perlu dijalanin dan perlu ditelusuri ya. Ibaratnya di situ tuh kalian perlu mengetahui ya, bahwa gua, kalau misalnya gue nggak percaya sama ramalan ini, gue nggak bakal ngomongin ke kalian. Tapi fakta bahwa dari tadi ini sirkulasinya di situ-situ aja terus. Ya, sirkulasinya di situ-situ aja terus. Kayak binatang, makhluk hidup, alam, ya tanah, tanaman, ya peternakan, segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Ya, pemberdayaan makhluk hidup, pengembangbiakan makhluk hidup, atau apa ini kita bilang kayak ladang pertanian ya, sesuatu yang berhubungan dengan makanan atau kebutuhan pokok yang terutama yang berhubungan dengan tanaman, sayur mayur ya, atau berhubungan dengan hewan-hewan ternak, itu masuk semua tuh ke ini apa, prospek uang kalian, sumber kekayaan kalian, rezeki kalian. Dan untuk kalian yang bekerja ya, kalian sekarang kalian bilang kayak, oh gue mau cari pekerjaan atau di company atau di industri yang berhubungan dengan makhluk hidup atau alam ya. Sebenarnya ya pertanian, peternakan, misalnya kayak contoh Sukanda gitu ya, kayak mereka tuh wah gede banget tuh ya, kayak peternakan sapinya tuh gede banget. Mungkin kalian ada tuh kayak kerja di situ, pekerjaan yang berhubungan dengan ya itu kayak apa, kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Misal bekerja di Nestle, itu gue lihat masih masuk di sini sih semuanya. Bekerja di Nestle misalnya, atau bekerja di apa itu misalnya kayak di yang jual nugget itu apa, pabrik So Good misalnya. Ya, gue menerima sponsor loh by the way guys. Jadi kalau misalnya kayak kalian yang kerja di So Good gitu ya, kayak boleh nanti kayak gue bakal sponsor dari video ramalan. But anyway, kalian bekerja ya, cari pekerjaan yang setidaknya itu membantu alam ya. Dan gue ingatin untuk kalian grup C, karena keterikatan rezeki kalian tuh banyak hubungannya dengan alam, makhluk hidup, dan binatang, dan tanaman gitu ya. Pastikan apapun yang kalian rusak, apapun yang kalian ambil dari alam, kalian harus sembuhkan kembali, kalian harus perbaiki kembali ya. Terutama untuk kalian yang kedepannya akan buka usaha yang bergerak di bidang ini ya, alam, makhluk hidup, binatang, dan tanaman ya. Apapun yang kalian rusak, apapun yang kalian ambil dari alam, kalian harus balikkan lagi ke alam dengan cara yang lain. Kalian rusak alam dengan membuka lahan, kalian harus memastikan bahwa ya alam itu akan dibantu atau alam itu tidak rusak secara permanen. Itu penting banget untuk kalian ketahui, keseimbangan dan keharmonisan antara apa yang kita ambil dengan apa yang kita berikan kembali atau kita kembalikan ya. Ibaratnya di situ untuk kalian penting banget untuk kalian ketahui. Gue mau coba tarik kartu lagi deh by the way di sini. Menarik banget nih grup C. Grup C agak unik ya kalau gue bilang. Di sini ada kartu Lovers. Oke. Di sini ada kartu Ace of Cups. Yap, dan di sini coba gue tarik satu kartu lagi. Oh, lucu banget. Oke, di sini ada kartu Ten of Pentacles. Gua nggak baca reversal ya. Jadi bagi kalian yang suka nanya gitu, kenapa kok Kevin nggak baca kartu terbalik? Gua itu sekarang kebanyakan gue udah lebih didominasi oleh pembacaan intuisi ya. Jadi gua baca kartu ya kartunya aja gitu. Kadang-kadang ya kartunya nggak perlu terbalik pun gue bisa tiba-tiba baca terbalik karena ya melihat nuansa ya. But anyway, apapun yang akan kalian kerjakan ya, usaha-usaha yang dari tadi kayak gue bilang ini, kalian itu akan menjalani bersamaan dengan pasangan hidup kalian. Itu yang gue lihat ya, bersamaan dengan pasangan hidup kalian, dengan calon suami atau dengan calon istri kalian ini ya. Jadi ini adalah tipikal usaha-usaha yang dikerjain bareng gitu ya oleh sepasang suami istri ya. Menurut gue menarik juga bahwa dari usaha atau karir yang kalian bentuk nih ya, dari yang tadi gue diskusiin, itu akan membantu kalian untuk membangun keturunan kalian ke depannya ya. Ini akan memberikan ini akan membantu keluarga kalian dan generasi-generasi selanjutnya bertahan hidup ya. Jadi ini adalah kerjaan yang bisa diwarisi ke anak-anak kalian ya, ke anak-anak di bawahnya lagi gitu ya, ke cucu-cucu kalian juga. Intinya di situ untuk kalian grup C.
Oke, jadi coba komen di bawah gitu. Apakah kalian adalah orang-orang yang menyukai alam atau menyukai binatang, dan apakah kalian memiliki aspirasi untuk buka pet shop misalnya, atau untuk kayak ya jual binatang peliharaan? Bisa saja sebenarnya di situ. Atau mungkin kalian ada yang memiliki aspirasi untuk buka tambak tambak ikan misalnya, kayak jual lele misalnya ya, atau kayak berternak lele gitu. Jangan diremehkan, balik lagi, karena uangnya banyak gitu ya. Kita cuma ngerasa kayak aduh apaan sih jual ikan gitu, kampung banget. Enggak loh, sebenarnya barang-barang kayak gini tuh uangnya biasa jauh lebih banyak daripada orang-orang yang kerja kantoran di SCBD ya. Percaya deh kalau gue bilang. Oke. Jangan lupa di like dan subscribe untuk grup C ya, jika kalian ngerasa ramalan kali ini cukup menghibur kalian dan cukup membantu kalian. I will see you soon. Bye-bye.